warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita akan belajar kembali untuk mata kuliah pendidikan profesi kependidikan kejuruan, dan pada minggu hari ini adalah sudah masuk kepada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat kali ini kita akan membahas tentang guru pada pendidikan teknologi dan kejuruan atau guru SMK. Nah, sebelum membahas tentang guru pada pendidikan teknologi kejuruan, sedikit kami bahas pada pertemuan hari ini. Saya akan memberikan terlebih dahulu tentang pendidikan teknologi dan kejuruan. Dan kemudian minggu yang akan datang kita akan membahas tentang guru pada pendidikan teknologi dan kejuruan. Para mahasiswa, apabila Anda melihat gambar dalam slide ini, itu adalah gambar sekelompok orang mengerjakan pekerjaan rel kereta api, yaitu dari arah A atau dari arah satu, dari yang satu sisi, yang lain adalah dari tempat yang berbeda. Harusnya rel kereta api itu adalah lurus dan titik temunya ada di situ, bertemu. Namun karena tidak kompak, maka tidak ketemu dan tidak akan menghasilkan pekerjaan yang sesuai harapan. Nah, ini ibaratnya pada pendidikan kejuruan itu dibutuhkan teamwork yang hebat, yang kompak. Apabila teamwork itu tidak kompak, maka pasti tidak akan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan harapan. Dalam suatu pendidikan kejuruan, kalau tidak kompak antara satu dengan orang lain, mustahil akan menghasilkan suatu lulusan yang kompeten, yang sesuai dengan harapan bersama. Harus kompak. Nah, sekarang dari gambar itu, apa sih sekarang ini yang menjadi acuan dalam merencanakan pendidikan? Karena pendidikan tidak mungkin hanya simultan saja, artinya tidak direncanakan dengan baik. Pendekatan pendidikan yang baik itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah social demand. Demand itu adalah permintaan, sosial itu adalah sosial, atau social demand bisa saja permintaan masyarakat. Yang kedua adalah manpower planning. Manpower planning itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah human investment atau investasi kemanusiaan. Kita bahas satu persatu. Social demand, apa yang dibutuhkan oleh itu penting, khususnya pada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Karena adanya sekolah SMK itu didirikan karena untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita adanya SMK itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka social demand itu diperhatikan. Seperti apa kebutuhan masyarakat? Itu yang pertama kita tanamkan kepada organisasi kita, yaitu di SMK. Yang kedua adalah manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk perencanaan kemanusiaan. Apa itu? Yang pertama, itu adalah tugas dari perencanaan pendidikan, khususnya SMK, itu harus bisa identifikasi tenaga kerja. Bagaimanapun juga yang namanya SMK itu akan melahirkan tenaga kerja. Maka sebelum kita melaksanakan mendidik siswa, maka keidentifikasi dari tenaga kerja yang berapa jumlahnya
kemudian skill atau kompetensi apa yang dibutuhkan oleh lapangan, oleh industri seperti apa, kemudian bagaimana cara perekrutan itu, manpower planning ada di sini. Kemudian yang kedua adalah evaluasi tenaga kerja. Evaluasi itu adalah menyangkut keterampilan yang telah diberikan, upaya untuk meningkatkan skill, upaya untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja perlu dievaluasi sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan pasar, sesuai atau tidak dengan stakeholder yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sumber daya manusia. Kebutuhan. Artinya di situ karena kebutuhan itu menyangkut jumlah, menyangkut kualitas. Ada jumlah, ada kualitas. Itu kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah human investment atau investasi sumber daya manusia. Kalau kita bicara tentang human investment, maka paling tidak ada dua aspek yang diperhatikan dalam orang itu berada pada pendidikan kejuruan. Yang pertama, orang sekolah di SMK paling tidak dia mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, orang harus mendapatkan skill, keterampilan. Ya. Kita lanjut. Nah, dari gambar ini, itu gambar yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan itu merupakan, dari gambar itu, merupakan jembatan agar masyarakat itu sampai ke kerja. Orientasi sekolah menengah kejuruan itu mengantarkan anak bangsa, mengantarkan seseorang, yaitu anggota dari masyarakat, apakah dia ingin menjadi seorang ahli, apakah dia ingin menjadi teknisi, atau tenaga kasar, dan sebagainya. Untuk sampai ke yang diinginkan oleh masyarakat, maka dia harus melalui pendidikan. Maka pendidikan itu adalah merupakan jembatan menuju ke dunia kerja. Artinya orientasinya adalah dunia kerja. Nah, sekarang khusus pada pendidikan kejuruan, apakah fungsi dari pendidikan kejuruan? Yang pertama adalah public service. Public service itu adalah melayani masyarakat. Apa yang dilakukan oleh SMK itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu public service. Yang kedua, fungsi dari pendidikan kejuruan adalah produsen tenaga kerja. Siswa yang saat ini menjadi siswa SMK, suatu ketika dia harus menjadi tenaga kerja. Kerjanya sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Artinya bidang, kalau misalnya di sekolah itu bidangnya otomotif, harus setelah lulus harus kerja pada bidang otomotif. Bagaimanapun juga yang namanya pendidikan kejuruan itu produsen tenaga kerja. Yang ketiga adalah human investment yang tadi saya sampaikan. Nah, pada slide ini saya akan menerangkan apa bedanya pendidikan kejuruan, apa bedanya pendidikan vokasi, dan apa bedanya pendidikan profesional. Pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan yang berada pada level menengah.
yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Artinya di situ adalah pada level menengah. Level menengah. Kemudian vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara program sarjana. Jadi SMK itu termasuk pendidikan kejuruan. Kalau D3 Politeknik itu termasuk pendidikan vokasi. Nah, apa sekarang? Pendidikan profesional. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesional atau biasa disebut dengan pendidikan profesi itu dilakukan syaratnya dia setelah lulus menjadi sarjana atau setelah melalui tingkat sarjana, baik itu S1 maupun D4. Kalau misalnya guru itu adalah sekarang adalah bisa saja dikatakan pendidikan vokasi karena bagian dari pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan sebagai guru. Nah, sebelum masuk sebagai guru, sebelum seseorang itu menjalani profesi seorang guru, maka dia harus mendapatkan pendidikan profesi. Syaratnya profesi setelah pendidikan sarjana. Lanjut. Nah, sekarang ada istilah jalur pendidikan, jalur kerja, dan jalur pengalaman kerja. Tujuannya sama, meningkatkan mutu tenaga kerja. Jadi mutu tenaga kerja itu peningkatannya bisa dilalui oleh 3 jalur, yaitu jalur pendidikan, yang kedua jalur latihan kerja, yang ketiga adalah jalur pengalaman kerja. Ketiga-tiganya akan menambah pengalaman, ketiga-tiganya akan menambah kompetensi seseorang pada bidang tertentu. Kalau pendidikan, orang bisa saja setelah S1, kemudian S2, kemudian S3, itu jalur pendidikan. Kalau jalur latihan kerja, itu dia mengikuti kursus yang di luar formal, artinya pendidikan di luar jalur pendidikan tertentu. Latihan kursus, diklat dan sebagainya itu adalah jalur latihan kerja. Kemudian jalur pengalaman kerja itu terkait dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Biasanya dia sudah melakukan mempunyai profesi tertentu di dalam perusahaan, ada pengalaman kerja. Semakin banyak waktu yang ia bekerja, maka dia semakin banyak pula pengalaman kerja. Itulah jalur pengalaman kerja. Ini adalah pengertian dari vocational education. Nanti Anda baca sendiri materi yang saya berikan kepada Anda. Ada beberapa ahli atau expert yang mengatakan apa arti, menguraikan apa arti dan tujuan pendidikan teknologi kejiwaan. Salah satunya adalah Sneddon yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempelajari bidang khusus. Khususnya misalnya kamu sekarang otomotif saja. Agar para lulusan memiliki keahlian seperti bisnis, fabrikasi, pertanian, listrik, perhotelan, otomotif, telekomunikasi, bangunan, dan sebagainya. Tadi yang saya sampaikan, pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kita lanjut ya.
Dari beberapa uraian, dari beberapa statement dari banyak ahli tadi tentang pengertian pada pendidikan kejuruan dapat disimpulkan seperti ini. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja. Jadi yang namanya SMK itu tujuannya adalah BMW. Ya. Orang atau anak orang atau siapapun atau peserta didik, dia masuk ke SMK tujuannya adalah satu, BMW. Ini adalah bekerja. M-nya adalah melanjutkan, B-nya adalah wira. Benarnya antara bekerja ketemunya satu, bagi karyawan karo wirausaha sama-sama kerja. SMK yang bagus, SMK yang berhasil itu lulusannya harus kerja. Semakin banyak yang lulusannya yang kerja yang sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, itu semakin bagus. Berbeda dengan SMA. Kalau SMA semakin bagus, itu siswanya banyak yang melanjutkan. Orientasi orang masuk ke SMA tujuannya untuk melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau SMK, masuk SMK tujuannya, orientasi pertamanya adalah kerja. Baik itu kerja sebagai karyawan maupun dia seorang pekerja mandiri atau wirausaha. Kita lanjut. Artinya yang namanya SMK itu harus selalu lekat dengan dunia kerja. Apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja harus bisa dihasilkan oleh SMK. Apa yang menjadi kekurangan yang ada di dunia kerja harus bisa dipenuhi oleh SMK. Apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja harus bisa dipenuhi oleh SMK. Makanya SMK harus selalu dekat dengan dunia kerja. Tidak mungkin akan bisa menjadi SMK yang baik kalau SMK itu jauh dengan dunia kerja. Kita lanjut. Fungsi pendidikan kejuruan. Yang pertama adalah sosialisasi. Ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan sebagainya. Yang pertama adalah fungsi pendidikan kejuruan. Aspek ekonomi. Tadi saya katakan orang masuk ke SMK tujuannya ekonomi. Kemudian kalau dia sudah bekerja, kalau dia sudah lulus, dia akan bisa mandiri. Artinya dia paling tidak sudah tidak menjadi beban keluarga, syukur-syukur dia bisa mampu untuk membantu keluarga pada soal ekonomi dan seterusnya. Kemudian kontrol sosial sesuai nilai norma, kerjasama, keteraturan, kebersihan, disiplin, kejujuran. Seleksi dan alokasi menempatkan lulusan sesuai pasar kerja, demand driven. Demand itu adalah permintaan. Alokasinya sesuai dengan permintaannya, seleksinya sesuai dengan permintaan. Kemudian asimilasi dan konversi budaya, promosi perubahan dan perbaikan. Kita lanjut. Pendidikan kejuruan bisa berfungsi sebagai akulturasi atau penyesuaian diri dan enkulturasi atau pembawa perubahan. Akulturasi penyesuaian diri itu bagaimanapun juga yang namanya era itu selalu berubah. Dulu misalnya era pertanian, kerjanya hanya di pertanian. Kemudian sekarang era-era industri. Orientasi orang sekarang di dunia industri. Nah, SMK itu menjawab dan harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Artinya
keadaan itu kebutuhan dunia kerja saat ini dan yang akan datang, skill hari ini dan besok akan berbeda. Itu akulturasi. Sekarang misalnya orang harus bisa dengan IT karena tuntutan. Di SMK orang harus diajarkan, harus bisa menggunakan IT karena fungsinya SMK adalah akulturasi, penyesuaian diri. Kemudian yang kedua adalah enkulturasi, pembawa perubahan. Karena dia sudah dekat dengan industri, maka harus bisa membawa perubahan, adaptif terhadap perubahan. Tujuan pendidikan SMK memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu, pilih SMK. Yang ketiga adalah mendorong motivasi untuk belajar terus atau pendidikan sepanjang hayat. Dan pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja, mengembangkan sikap profesional. Ini adalah PP nomor 29 tahun 1990. Tujuan pendidikan kejuruan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih dan atau meluaskan pendidikan dasar, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan pengembangan ilmu dan teknologi kesenian, menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja, dan pengembangan sikap profesional. Ini adalah Kemendikbud nomor 490 tahun 90. Nah, manfaat. Apa sih manfaatnya pendidikan kejuruan? Apa sih manfaatnya SMK? Bagi siswa, tentu orang sekolah di SMK ada peningkatan kualitas diri. Yang kedua, peningkatan penghasilan karena dia akan bekerja, kemudian dia mandiri, dia punya penghasilan. Kemudian yang ketiga, penyiapan bekal lebih lanjut. Pada saat sekolah harus menyiapkan bekal. Yang keempat, penyiapan agar lebih berguna di masyarakat. Yang kelima adalah penyesuaian terhadap lingkungan. Artinya di situ adalah lingkungan industri. Nah, SMK hubungannya dengan industri. Yang kedua, bagi industri, apa sih SMK itu manfaatnya? Yang pertama, memperoleh tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Yang namanya industri pasti butuh tenaga kerja. Nah, siapa yang memenuhi itu? SMK. Artinya SMK punya manfaat bagi industri. Yang kedua, meringankan biaya usaha. Artinya kalau lulusan SMK itu sudah punya kompetensi pada suatu bidang, kemudian industri itu butuh seseorang yang mempunyai kompetensi, klop. Artinya industri itu tidak usah membiayai karyawannya untuk dapat menghasilkan seorang yang mempunyai kompeten, karena SMK tugasnya menghasilkan lulusan yang kompeten, artinya meringankan biaya usaha. Yang ketiga, membantu memajukan usaha. Yang diharapkan oleh usaha tentu kalau orang atau lulusan SMK itu dia mempunyai kompetensi yang tinggi, pasti dia mempunyai etos kerja yang tinggi karena dia produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya tinggi, makanya efisiensi kerjanya di perusahaan itu akan tinggi. Kalau efisiensinya tinggi, maka hasilnya lebih tinggi. Jadi, itu yang diharapkan oleh industri. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat, manfaat pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena lulusannya sudah pada kerja, karena sudah mandiri, karena anak-anak yang sekolah di SMK pada akhirnya dia akan bisa membantu keluarganya. Maka bagi masyarakat, SMK akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas nasional. Tadi yang saya bilang, membantu meningkatkan produktivitas nasional karena lulusannya adalah kompeten. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Karena sudah lulus, karena sudah bekerja, akan mengurangi beban negara
dilihat dari banyaknya pengangguran. SMK bisa menjawab. Karakteristik diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik masuk lapangan kerja, fokus pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Penilaian sesungguhnya harus lewat hand-on atau performa dalam dunia kerja. Orang yang lulusan SMK dikatakan kompeten atau tidak itu harus dibuktikan. Kompeten itu perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah performa dalam dunia kerja. Karena skill. Karena hand-on. Hand itu tangan, kemampuan tangan. Hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Respon itu mempunyai sifat mudah beradaptasi, bisa menjawab dengan kebutuhan zaman. Antisipasi itu, kalau responsif itu pada saat sekarang, kalau antisipatif itu pada masa yang akan datang. Menjawab tantangan zaman yang akan datang, itu antisipatif. Penekanan pada learning by doing atau hand-on experience. Penekanannya itu pada doing, itu melakukan sesuatu, bukan hanya pengetahuan saja yang besar, tapi harus melakukan sesuatu. Doing, melakukan sesuatu. Dan hand-on experience, pengalaman hand itu tangan. Experience itu unjuk kerja, artinya yang kerja kan tangan. Bukan hanya pengetahuannya saja. Kemudian yang ketiga, memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek. Idealnya di SMK itu untuk praktek itu sama dengan apa yang akan dikerjakan siswa kalau dia sudah lulus. Idealnya alat-alat yang dipakai di industri itu sama pula yang dipakai dengan SMK, sehingga nanti setelah lulus siswa ini, lulusan ini, dia tidak gaptek dengan teknologi yang ada di industri. Idealnya memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum, karena mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar. Maka di SMK itu butuh biaya investasi yang besar. Ya, ini ada 16 prinsip pendidikan kejuruan. Anda bisa baca sendiri ya. Satu persatu ada sampai sekarang itu masih relevan. Satu contoh misalnya, nah, prinsip yang ke-8, pendidikan kejuruan akan efektif jika diajar oleh guru dan instruktur yang telah memiliki pengalaman dan berhasil di dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya, idealnya guru SMK itu guru yang sudah bekerja di industri, bukan lulusan baru. Misalnya kamu sekarang kuliah, kemudian lulus kemudian ngajar, itu tidak ideal sebenarnya. Idealnya adalah seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1, khususnya adalah kependidikan, kemudian dia pernah bekerja di industri dan dia mempunyai pengalaman yang sukses bekerja di industri. Nah, pengalamannya itulah yang pada akhirnya dapat ditransfer kepada siswanya. Pada bab yang kedua, pertemuan yang kedua, itu salah satu pengertian guru adalah orang yang telah mempunyai pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang bisa ditransferkan, yang dialih fungsikan kepada siswanya. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin seorang guru tidak mempunyai pengetahuan, tapi pengalaman bagi seseorang guru SMK
Itu lebih bagus. Ada 16 ya, 12. Anda bisa baca satu persatu. Nah, yang terakhir, walaupun setiap usaha perlu dilaksanakan sehemat mungkin, pembiayaan pendidikan yang kurang dari batas minimum tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Dan jika pemberlakuan tidak bisa menjangkau dengan biaya minimum, sebaiknya pendidikan kejuruan tidak dilaksanakan. Artinya harus kita menyadari yang namanya SMK itu tidak bisa dilakukan dengan seminimal mungkin, biaya seminimal mungkin. Berbeda dengan sekolah umum lainnya, SMA misalnya, Aliyah misalnya. Artinya bagaimanapun juga yang namanya SMK itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Kalau tidak bisa, di situ dikatakan idealnya tidak dipaksakan, ya tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada sekolah SMK yang tidak punya lab, tidak ada SMK yang tidak punya bengkel. Harus ada. Kalau tidak ada, ya nggak usah ada SMA. Tidak ada SMK. Landasan hukum nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga adalah link and match atau berdasarkan ketiga landasan keilmuan di atas, nyambung dengan industri. Model-model sekolah kejuruan, ada yang model sekolah, keterampilan, pendidikan, semuanya didapatkan oleh siswa di sekolah. Kalau sekolahnya itu semuanya sudah ada, sudah komplit, labnya bagus, tidak perlu kemana-mana, di sekolah bisa memfasilitasi, sudah bisa mencukupi. Itu model sekolah. Kemudian yang kedua adalah model sistem ganda. Model ganda itu separuh di industri, separuh kemudian di sekolahan, karena ada keterbatasan peralatan maupun yang lain sistem di sekolah, maka ada yang sekolah sistem ganda atau double. Atau yang ketiga adalah model magang. Beberapa bulan siswa diwajibkan untuk magang industri agar dia punya pengalaman untuk menjadi seorang tenaga kerja. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah model unit produksi atau school based enterprise. Nah, di sinilah ada yang namanya model factory teaching factory. Itu school based enterprise, kemudian unit industri, punya bengkel sendiri, kemudian yang kerja di situ adalah siswanya, itu adalah school based enterprise. Yang keempat adalah model lain, apprenticeship program, cooperative education, enterprise program, clinical experience, dan works experience. Works experience itu adalah pengalaman kerja, hampir sama dengan model magang. Anda bisa baca sendiri, karena waktu sudah terbatas. Ini adalah dimensi reformasi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang saat ini dilakukan dan dibandingkan dengan model pendidikan masa lalu. Misalnya sekarang, bagaimanapun yang namanya SMK itu harus berbasis demand driven atau kebutuhan, bukan supply. Supply itu apa? Supply itu nyimpan, jeluskan banyak-banyak, nanti pada akhirnya akan menambah pengangguran. Kalau demand itu dia mendidik seseorang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah. Demand driven. Sistem berbasis sekolah dengan pemberian ijazah bagi yang lulus. Sistem pendidikan dan pelatihan yang memberi kompetensi sesuai standar nasional. Artinya ijazah beda dengan
sertifikat kompeten. Makanya sekarang ada dua. Sekolah SMK lulus, hasilnya adalah ijazah. Tapi beda dengan kompeten. Orang yang punya ijazah belum tentu dia punya kompeten. Suatu ketika antara ijazah dengan sertifikat kompeten itu masih mahal sertifikat kompeten. Karena ijazah itu hanyalah sebagai bukti kalau seseorang itu sudah pernah sekolah pada bidang itu. Artinya pernah belajar pada bidang itu. Tapi kalau sertifikat kompetensi, orang itu telah membuktikan dia mempunyai kompetensi, dia mempunyai skill, dan itu telah dia buktikan minimal berstandar. Baiklah para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi saya akan mengirimkan materi pada pertemuan yang keempat ini dan juga sekaligus kuis pada pertemuan yang keempat kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.